Kerajaan Padang Pasir kembali gaduh. Bukan karena perang, bukan karena paceklik, melainkan karena raja sedang bosan. Beta ingin sesuatu yang mengguncang langit dan bumi, teriak raja dengan semangat yang entah dari mana datangnya. Semua penasihat kerajaan langsung berkumpul. Mereka panik. Ampun, tuanku, mungkin kita bisa adakan pertunjukan akrobat unta terbang. Atau mungkin pesta tari pasir selama 7 hari 7 malam. Raja menggeleng bosan. Terlalu biasa. Beta ingin sesuatu yang bisa membuat langit turun dan bumi bergetar. Tiba-tiba, muncullah ide dari penasihat paling tua dan paling botak di istana. Tuanku, bagaimana kalau kita perintahkan Abu Nawas untuk melipat langit seperti permadani dan membawanya ke istana? Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak seperti orang kemasukan jin jenaka. Ahaha, ini baru seru. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Abu Nawas dipanggil, dan seperti biasa ia datang dengan senyum menawan dan jubah yang agak kusut. Raja langsung berkata, Abu Nawas, beta ingin kau melipat langit seperti permadani. Bawalah ke sini sebelum matahari berikutnya. Abu Nawas menggaruk kepala. Tuanku ingin permadani langit? Apakah dengan awan gulali atau dengan bintang perak yang bertabur? Tak perlu bertanya. Lakukan saja, seru raja dengan gaya teatrikal. Abu Nawas hanya mengangguk. Baiklah, tapi saya butuh 2 hal saja. Apa itu? Tanya raja penasaran. 1. Saya butuh tangga untuk naik ke langit. Dan kedua, saya butuh semua orang di kerajaan berhenti bicara selama 3 hari. Karena suara manusia bisa mengganggu tekstur langit. Apa? Jika langit terganggu teksturnya, bisa-bisa hujan turun dari bawah ke atas, dan unta belajar berenang di udara. Jelas Abu Nawas dengan ekspresi serius. Raja yang terkenal aneh itu justru mengangguk mantap. Baiklah, panggil pengrajin tangga langit. Abu Nawas tahu, kali ini misinya sangat gila. Tapi ia juga tahu bahwa rahasia langit tidak terletak pada awan, melainkan pada kebijaksanaan manusia. Ia pergi ke padang yang paling sunyi, membawa selembar kain putih dan memandangi langit. Lalu ia duduk bersila, membaca syair-syair sufi dan renungan tentang semesta. Langit bukan untuk dilipat dengan tangan, tapi dengan akal yang melipat kesombongan. Setelah itu, ia mulai menulis puisi, menggambar pola bintang, dan melakukan eksperimen dengan cermin, air, dan sinar matahari. Dari permainan cahaya itu, ia menciptakan sebuah permadani langit palsu, tapi begitu sempurna hingga tampak seperti sungguhan. Ia kembali ke istana dengan membawa gulungan kain penuh pola cahaya, disertai suara petikan kecapi. Bagian 4. Raja yang terkecoh dan tersentuh. Raja langsung melihat gulungan kain itu. Mana langitnya? Abu Nawas membentangkannya, dan ruangan langsung diterangi bayangan-bayangan bintang, bulan, awan, dan cahaya yang menari. Semua terkesima. Bahkan unta kerajaan terdiam tak mengunyah. Bagaimana kau bisa melipat langit? Saya tak melipat langit, tuanku. Saya hanya melipat pikiran kita agar bisa melihat langit dengan cara baru. Raja tiba-tiba terdiam. Ia melihat ke atas, ke langit yang tetap utuh di atas sana. Lalu ia tertawa. Kau benar-benar gila, tapi bijak dan kocak. Beta suka. Namun belum sempat raja puas tertawa, datanglah kepala bendahara istana berlari-lari. Tuanku, dana pembangunan taman istana. Raib. Danau buatan jadi kolam lumpur, patung emas jadi batu. Raja murka. Siapa pencurinya? Semua menoleh ke Abu Nawas. Loh, kenapa saya? Karena hanya kau yang cukup licik untuk mencuri tanpa kelihatan. Seru penasihat yang paling tidak suka Abu Nawas. Tapi raja punya ide lebih jahat. Kalau begitu, Abu Nawas, beta beri kau tugas baru, cari pencurinya.
Tapi kalau pencurinya tak kau temukan, maka kau akan dianggap pencurinya. Abu Nawas hanya tersenyum. Wah, ini jebakan paling kreatif, tuanku. Abu Nawas tak langsung menyelidiki. Ia malah pergi ke pasar dan menyamar sebagai pedagang buah. Ia mengamati siapa saja pejabat yang berbelanja dengan koin emas baru. Lalu ia pergi ke rumah-rumah mewah yang tiba-tiba muncul di pinggir kota. Akhirnya, ia mendatangi para sufi dan meminta izin belajar semalam di pondok mereka. "Kenapa engkau datang?" tanya seorang sufi tua. "Aku sedang mencari pencuri, tapi aku takut mencuri waktu rakyat kalau aku salah tuduh." Sufi itu tersenyum. "Kalau begitu, carilah bukan dengan mata, tapi dengan hati." Abu Nawas mengerti. Ia pun menyusun rencana yang sangat gila. Abu Nawas mengumumkan di alun-alun, "Wahai seluruh rakyat, besok malam aku akan membuat upacara menurunkan bintang ke sumur kerajaan. Tapi hanya pencuri yang bisa melihat cahaya bintang di dalam air." Semua penasaran. Malam itu, ratusan orang mengintip ke sumur. Dan benar saja, hanya satu orang yang langsung menjerit dan lari, karena ia merasa melihat cahaya merah menyala. Dialah kepala proyek pembangunan taman. Raja terkejut dan tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, kau bukan hanya penipu licik, tapi juga sufi dan detektif ulung." Raja memberikan hadiah 300 keping emas. Namun Abu Nawas justru membagikannya kepada rakyat kecil, sambil berkata, "Jika langit bisa dilipat, maka keadilan bisa dibagi." Dan malam itu, ia menulis di pasir gurun, "Kecerdikan tak cukup tanpa hati, dan hati tak akan bijak tanpa ilmu. Maka padukan semua, dan tertawalah di atas teka-teki hidup." Beberapa hari setelah kegemparan tentang permadani langit dan sumur pengakuan, raja kembali gelisah. Kali ini bukan karena bosan, tapi karena surat dari kerajaan tetangga yang membuat wajahnya merah padam. Surat itu datang dari kerajaan Jubah Hitam, negeri yang konon terkenal akan ilmu hitam, sihir, dan perpustakaan rahasia bawah tanah. Kepada Raja Padang Pasir, "Kami menantang kerajaan Anda dalam duel ilmu pengetahuan dan filsafat. Jika kalian kalah, serahkan separuh wilayah timur kepada kami. Jika menang, kami beri kalian akses ke kitab ilmu langit tertinggi. Kirimkan yang paling bijak, atau kerajaanmu akan dipermalukan." Raja menjerit, "Ini pasti kerjaan dukun berjubah itu, Abu Nawas." Dan seperti biasa, Abu Nawas datang dengan tenang sambil membawa termos teh dan sekeranjang kurma. "Tuanku, jangan panik. Biarkan saya pergi sendiri." Raja bingung. "Sendirian?" "Ya, kalau terlalu banyak orang, nanti ilmu saya malah kabur karena ramai." Raja mengangguk, walau tidak paham. Perjalanan ke kerajaan Jubah Hitam penuh jebakan dan teka-teki. Pakupin di perbatasan, Abu Nawas dihadang patung raksasa yang berkata, "Hanya yang bisa menjawab teka-teki angin yang boleh masuk." Teka-tekinya, "Aku tak bisa dilihat, tapi bisa menghancurkan istana. Aku tak punya tangan, tapi bisa menampar. Aku siapa?" Abu Nawas menjawab, "Nafas ego raja." Patung itu terbelah dua, dan Abu Nawas lewat sambil tertawa. Pakupin di tengah jalan, ia bertemu seorang pria berjubah merah yang berkata, "Kau hanya bisa lewat jika bisa membuatku menangis tanpa menyakitiku." Abu Nawas mendekat, lalu menceritakan kisah raja yang ingin menutup langit dengan karung tepung. Pria itu tertawa hingga menangis. "Silakan lewat, wahai penyair gila." Akhirnya Abu Nawas sampai di aula hitam, di mana ratusan ilmuwan, ahli sihir, dan filsuf duduk melingkar. Di tengah ruangan, berdiri Guru Arazim, orang paling ditakuti di sana. "Kau dari padang pasir? Mari kita uji. Satu pertanyaan, satu jawaban. Siapa yang kalah, akan dicukur gundul dan dikirim pulang naik unta pelit." Abu Nawas mengangguk santai. "Silakan,
wahai guru ilmu gelap. Pertanyaan Guru Ar-Razim. Mana yang lebih dahulu, cahaya atau kegelapan? Abu Nawas menjawab, kegelapan lebih dulu hadir. Tapi hanya karena cahaya bersikap sopan dan memberi waktu. Seluruh aula terdiam. Lalu tertawa. Lalu berdiri dan bertepuk tangan. Guru Ar-Razim tersenyum. Jawabanmu seperti air. Tak bisa dipegang, tapi menyegarkan. Ini untukmu. Ia menyerahkan kitab ilmu langit tertinggi. Kitab yang konon bisa menjawab semua teka-teki dunia, asal dibaca dengan hati, bukan hanya otak. Abu Nawas pulang ke istana disambut bak pahlawan. Tapi suasana istana sedang murung. Rupanya, selama ia pergi, Raja mencoba menjadi bijak sendiri. Ia menutup istana selama 3 hari, berpuasa bicara, dan memandangi kolam berharap jadi filsuf. Tapi akibatnya, semua pejabat kebingungan, dan istana kacau. Bahkan ada yang mengira Raja sudah kerasukan jin bisu. Begitu melihat Abu Nawas, Raja langsung berseru, Abu, tolong, ajari aku jadi bijak, tapi jangan sampai gila seperti engkau. Abu Nawas tertawa, lalu memberikan kitab ilmu langit tertinggi. Namun malam itu, Abu Nawas didatangi mimpi aneh. Seorang tua berjubah putih berkata, ilmu dunia tak cukup. Kau sudah punya akal. Tapi, bagaimana dengan jiwa? Abu Nawas bangun dengan gelisah. Ia pun kembali ke pondok para sufi. Di sana, ia diuji untuk berjalan di atas api ilusi, menjawab pertanyaan hati, dan bertapa selama sehari tanpa bicara di tengah pasar yang ramai dan penuh godaan tukang makanan. Dan yang paling sulit, memaafkan semua orang yang pernah menghinanya. Itulah ilmu sufi. Kecerdasan membuatmu di atas. Tapi memaafkan, membuatmu tidak sendirian. Setelah petualangan panjang, Abu Nawas kembali ke istana sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi tercerahkan. Raja berkata, apa yang kau pelajari, wahai Abu? Abu Nawas menjawab, bahwa kebodohan bisa ditertawakan, tapi kesombongan harus disadarkan. Ilmu bukan hanya untuk adu pintar, tapi untuk membuat hidup ini lebih lapang dan ringan. Seperti tertawa. Dan sejak hari itu, Raja menetapkan 1 hari khusus setiap bulan sebagai Hari Abu Nawas, di mana semua orang harus menyelesaikan teka-teki, membagikan tawa, dan belajar satu hal baru. Penutup. Dan konon, sampai hari ini, sisa-sisa permadani langit masih bisa dilihat setiap senja. Jika kau melihat cahaya aneh di awan dan merasa ingin tertawa tanpa alasan, mungkin itu Abu Nawas yang sedang melipat langit dengan senyumnya dari alam yang berbeda.